8 berlaku Februari ini, tetapi hal ini tidak serta-merta langsung memberikan keuntungan bagi perusahaan taksi konvensional. Perusahaan taksi masih tetap berebut kue yang sama di pasar yang sebetulnya semakin luas. Peraturan Menteri Perhubungan tentang regulasi angkutan sewa khusus atau taksi online seharusnya membawa angin segar bagi bisnis taksi konvensional. Persaingan bisnis transportasi kembali bergairah. Dari yang semula bebas mengangkut penumpang, kini taksi online punya rambu-rambu yang harus dipatuhi. Namun rupanya hal ini tak serta-merta membuat perusahaan taksi konvensional senang. Bluebird misalnya, mengklaim kelangsungan bisnisnya tidak hanya bergantung pada pertolongan pemerintah lewat peraturan Menteri Nomor 108 itu. Ya, kita tidak memperhitungkan yang tadi Mbak bilang bantuan dari Permen-Hub 108. Dalam membuat strategi kita untuk tahun 2018, kita tidak memperhitungkan faktor tersebut. Kita hanya memperhitungkan apa yang jadi kekuatan internal kita, bagaimana kita melihat bahwa pasar taksi masih bisa berkembang, juga ada pasar lain yang di bisnis kita yaitu di rental dan di bus juga punya opportunity yang sangat besar untuk berkembang, dan kita berpikir bagaimana kita bisa utilize kesempatan itu. Sudah 2 tahun terakhir, kinerja keuangan perusahaan taksi konvensional tergilas perkembangan online. Pada kuartal 3 tahun lalu, pendapatan Bluebird anjlok lebih dari 14% menjadi 3 triliun rupiah. Dampaknya laba bersih perusahaan turun 16% menjadi 302 miliar rupiah. Hal yang sama juga dialami Taksi Express. Pendapatan yang terjun bebas lebih dari 50% membuat kerugian Express naik berlipat-lipat kali menjadi 210 miliar rupiah. Analis melihat meski perusahaan transportasi konvensional mengklaim tidak banyak terbantu oleh regulasi pemerintah, hal itu tidak sepenuhnya benar. Tingkat pemakaian atau utilitas taksi konvensional akan naik seiring terbatasnya ruang gerak online. Kita melihat ada potensi penurunan penambahan jumlah armada transportasi online karena ada ruang gerak yang dibatasi dari sisi peraturan. Nah, ini yang kita lihat bisa menjadi katalis positif bagi sektor transportasi atau taksi konvensional. Jadi seharusnya secara logikanya dengan penurunan jumlah pertumbuhan armada online, maka ini akan mendorong utilitas armada taksi konvensional. Dan ini yang diharapkan oleh pasar bisa terrealisasi nantinya di 2018. Polemik perkembangan transportasi berbasis aplikasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Di dunia, perkembangan transportasi online juga menimbulkan kegaduhan bisnis. Siapa yang berani menggelontorkan modal inovasi bisa jadi memenangkan hati konsumen. Masih Tarigan, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.